Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Regista Anggraini, NIM 1808102014148. Nah, di sini saya dari program studi S1 Manajemen dan saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana sih cara kita mengelola usaha dengan entrepreneur spirit. Baiklah, kita langsung saja mulai materi pembahasan pertama, yaitu mengenai prinsip-prinsip entrepreneur dalam mengelola usaha. Yang pertama yaitu kepemimpinan dalam usaha, di mana dalam membangun suatu usaha atau bisnis, prinsip-prinsip kepemimpinan sangat penting diterapkan dalam pengelolaan usaha atau bisnis. Nah, karena menjalankan suatu usaha atau bisnis tidak terlepas dari membangun suatu sistem dalam organisasi. Nah, suatu organisasi ini yang mapan tentunya memiliki visi dan misi serta tujuan yang akan dicapai. Hal ini berimplikasi pada penciptaan perencanaan usaha, pelaksanaan rencana, dan evaluasi pencairan rencana. Nah, dengan kata lain ini, visi dan misi dalam mengelola usaha merupakan arah atau kompas yang dipedomi oleh komunitas perusahaan. Dengan demikian, pelaku usaha perlu memiliki dan membumikan di kalangan komunitas perusahaan prinsip tanggung jawab dan komitmen dalam menyukseskan usaha atau bisnis, sekaligus dapat menjadi tolak ukur kinerja dalam mengembangkan usaha. Nah, yang kedua, kita dapat berani mengambil keputusan. Mengapa? Karena dalam menjalankan suatu usaha perlu dilandaskan atau dilandasi suatu analisis yang akurat dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini, kita harus benar-benar mengambil keputusan ini dengan tepat dan ditinjau dari pertimbangan berbagai dimensi. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan keputusan bersama tentu selalu didasarkan pada visi dan misi usaha yang dibangun. Artinya, komitmen dalam menjalankan amanah institusi tidak didasarkan atas keputusan individu, tetapi keputusan institusi. Seorang pemimpin suatu usaha tentunya harus berani mengoperasionalkan suatu keputusan yang matang dan tetap menjaga ancaman yang mengintai suatu pelaksanaan strategi usaha. Nah, strategi usaha ini bila dalam kondisi terpaksa perlu memilih di antara sejumlah solusi alternatif yang dipilih dan ditempuh untuk menyelamatkan usaha atau bisnis. Nah, yang ketiga, terampil menganalisis pasar dan membaca peluang. Nah, pasar sendiri merupakan komponen atau bagian penting dalam mengembangkan usaha atau bisnis, karena tanpa pasar hampir dapat dipastikan usaha atau bisnis akan mundur. Untuk itu, perwirausahaan atau seorang usahawan harus terampil mengelola pasar usaha atau bisnis dengan membaca peluang yang ada. Bagaimana kita menciptakan kondisi yang pasar kondusif, efektif mendatangkan keuntungan bagi usaha. Dalam keterampilan tersebut dibutuhkan keterampilan menciptakan segmen-segmen pasar yang baru dan mendukung kemajuan usaha agar bertahan dan tumbuh berkembang. Nah, yang keempat, memegang prinsip fleksibel, efektif, dan efisien. Nah, prinsip kewirausahaan ini sangat terpilih adalah fleksibel, efektif, dan efisien. Bagaimana cara kita mengelola usaha atau bisnis diliputi oleh konteks tak menentu, di mana maka penerapan prinsip-prinsip di atas sangat dibutuhkan. Dalam menjalankan suatu usaha, kadangkala kita dihadapkan suatu kondisi dilematis yang sangat membutuhkan suatu keputusan yang cermat, terarah, namun ada perubahan situasi atau kondisi. Maka pelaku usaha sendiri pun atau seorang pembisnis perlu segera melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi pasar. Nah, hal itu disebut dengan fleksibel. Walaupun demikian, seorang pengusaha yang entrepreneur tetap mempertimbangkan prinsip efektif dan efisien dalam rangka menjaga agar perusahaan tetap memperoleh benefit atau keuntungan. Nah, seorang perwirausahaan sendiri selalu mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar, menghadapi kondisi ketidakpastian pasar. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai entrepreneur spirit. Nah, jiwa kewirausahaan merupakan pola pikir. Nah, mengapa? Hal ini merupakan sikap atau pendekatan untuk berpikir yang secara aktif mencari perubahan. Nah,
Daripada kita menunggu untuk beradaptasi dengan perubahan, hal ini kita bisa lakukan dengan pola pikir yang mencakup pertanyaan kritis, inovasi, layanan, dan peningkatan berkelanjutan. Nah, di sini ada definisi dari beberapa ahli, dan saya mencakup 2 ahli. Yang pertama dari Sarah Suttonfeld yang menjelaskan atau mengemukakan mengenai bagi saya semangat kewirausahaan adalah cara untuk mendekati situasi di mana kita merasa diberdayakan, termotivasi, dan mampu menangani sesuatu dengan tangan kita sendiri. Nah, yang kedua menurut Jay Kansola. Hal ini biasanya berarti bahwa seorang karyawan yang bekerja sesuai dengan anggaran ataupun pedoman perusahaan diperbolehkan atau didorong untuk menemukan cara inovatif untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, hal ini dapat kita miliki dan merupakan efek yang luar biasa, sehingga tidak hanya pada profitabilitas tapi dari perspektif SDM, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kepuasan, retensi, citra publik, dan produktivitas karyawan. Efek SDM ini ataupun lainnya dapat mencakup tanggung jawab atau pengurangan waktu untuk mengisi pekerjaan, terutama jika semangat kewirausahaan digunakan sebagai titik pengungkit. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara kita menjaga spirit entrepreneur dalam perusahaan. Yang pertama mengenai budaya. Budaya sendiri merupakan komponen besar dari retensi karyawan, di mana seorang karyawan harus bekerja sama untuk menumbuhkan budaya yang memungkinkan ide-ide yang mengalir dari mana saja di dalam suatu perusahaan. Nah, seorang pengusaha dan karyawan harus sama-sama bertanggung jawab untuk memelihara jiwa kewirausahaan seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Caranya bagaimana sih? Nah, yang pertama kita harus berpikirlah seperti seorang pemilik, di mana karyawan harus merasa diberdayakan untuk membuat keputusan dan memberi pekerjaan dan membiarkan mereka menyelesaikan pekerjaan tersebut kepada karyawan sendiri. Hal ini memang mungkin membutuhkan perubahan budaya yang signifikan bagi banyak organisasi, tetapi proses pengambilan keputusan dan persetujuan perlu disederhanakan, sehingga para pemimpin membutuhkan pelatihan tentang bagaimana melepaskan kendali, dan karyawan membutuhkan pelatihan, pembinaan, dan bimbingan untuk membantu mereka dengan percaya diri memegang kendali. Yang kedua, memperjuangkan semua ide, di mana karena setiap orang ditugaskan untuk berpikir seperti seorang pemilik. Ketika seorang karyawan menyampaikan sebuah ide, penting agar atasan atau rekan kerja mereka tidak langsung menolaknya, sehingga kita perlu seperti memberikan ajukan pertanyaan untuk memahami pemikiran mereka atau membangun di atas ide-ide mereka, karena hal itu akan mendorong mereka untuk membangun di atas ide-ide mereka, sehingga mendorong mereka untuk tetap terbuka dan berbagi ide. Bahkan jika kita akhirnya meninggalkan sebuah ide, mereka akan mengerti mengapa selalu dijadikan ini kesempatan belajar mereka, agar mereka terdorong atau mendorong ide ke depan atau tabel itu. Sehingga dengan melakukan hal ini, kita mendorong keterlibatan yang pada akhirnya akan mendorong kreativitas dan produktivitas. Seperti itu. Faktor stimultan spirit of entrepreneurship. Nah, di sini menurut Insinyur Hendro MM ada beberapa yang menstimulus spirit of entrepreneurship, yaitu ada evaluasi produk, evaluasi ilmu pengetahuan, perubahan gaya hidup, perubahan teknologi, perubahan struktur pemerintahan, perubahan budaya, dan entrepreneurship. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai studi kasus mengenai tokoh wirausahaan sukses Indonesia.
Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh seorang tokoh dari Bapak Sutyatno, pendiri Esteller 77. Nah, siapa sih yang tak kenal dengan produk Esteller 77? Nah, ratusan gerainya sudah tersebar di seluruh Nusantara. Tidak puas dengan memetakan pasar dalam negeri, kini produk Esteller 77 merupakan salah satu bisnis franchise makanan yang berhasil menambah pasar internasional. Produknya juga sudah menjangkau pasar luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Australia, serta masih akan terus dikembangkan untuk membuka gerainya berikutnya di India, Jeddah, dan Arab Saudi. Bapak Sutyatno terinspirasi dari sang mertua, yaitu Ibu Murniati Wijaya, yang menang lomba membuat esteller. Nah, Pak Sutyatno sendiri yang dulunya bernama Hojo Kit mencoba menjual esteller di emperan toko dengan menggunakan tenda-tenda. Usaha yang dimulainya pada tanggal 7 Juli 1982 ini ternyata bukan peluang bisnis yang pertama kali ia coba. Berbagai peluang bisnis seperti menjadi salesman, tengkorak, jual beli tanah, makelar pengurusan SIM, menjadi pemborong bangunan, sampai mencoba bisnis salon pernah ia geluti, dan semuanya gagal di tengah jalan. Nah, tak ingin mengulangi kegagalan bisnis seperti sebelumnya, Bapak Suyatno ini mulai menekuni bisnis Estellernya yang diberi nama Esteller 77. Nah, angka 77 digunakan sebagai merek Estellernya karena angka tersebut mudah diingat dan diharapkan menjadi angka yang hoki bagi pemilik bisnis ini. Keyakinan Bapak Suyatno pun tepat, di mana merek Esteller 77 ini mulai dikenal masyarakat dan menjadi salah satu produk unggulan dari dulu sampai sekarang. Dari sebuah warung tenda yang dulunya berada di emperan toko, Bapak Suyatno berinisiatif untuk mengembangkannya menjadi bisnis waralaba. Setelah 5 tahun mempertahankan bisnisnya, tepat pada tahun 1987, untuk pertama kalinya dibuka gerai Esteller 77 di Solo dengan sistem franchise. Semenjak itu, perkembangan bisnisnya pun sangat pesat. Dengan keuletan dan kerja keras yang dimiliki, Pak Suyatno kini menjadi Esteller 77 telah memiliki lebih dari 180 gerai yang tersebar di berbagai pusat perbelanjaan dan pertokoan yang ada di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Nah, kunci sukses dari Esteller 77 ini bersama dengan pengembangan bisnisnya pada tahun 2007, Bapak Suyatno kembali ke hadapan Yang Maha Esa, sehingga kesederhanaan dan kerja kerasnya dalam mengembangkan usaha kini dilanjutkan oleh salah satu anaknya, yaitu Andrew Nugroho selaku Direktur PT Top Food Indonesia. Berkat komitmen para pengelola bisnis ini, sekalipun menghadapi persaingan dagang yang cukup ketat dengan bisnis franchise makanan asing maupun franchise lokal yang saat ini banyak bermunculan. Nah, Esteller 77 ini terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumennya, sehingga ini bisa dibuktikan dengan adanya inovasi baru dengan Esteller 77 yang mengenalkan menu makanan terbaiknya antara lain gado-gado, rujak buah, mie kangkung, dan nasi goreng buntut. Andrew sendiri, yang merupakan anak dari Pak Suyatno, sengaja mempertahankan menu tradisional yang tidak asing bagi lidah orang Indonesia, agar masyarakat yang masuk pertokoan masih bisa menemukan menu tradisional yang mereka gemari. Di samping itu, untuk meningkatkan loyalitas konsumen terhadap Esteller sendiri, Andrew juga memberikan fasilitas kartu member bagi para pelanggannya. Hal ini tentu tidak asing lagi karena kartu member memang banyak digunakan oleh seorang wirausahaan di dalam usahanya. Dengan kartu klub juara yang diluncurkannya, pelanggan berhak memperoleh diskon makanan dan minuman yang ada di seluruh gerai Esteller 77. Atas kerja keras dan perjuangan keluarga Bapak Suyatno dalam mengembangkan bisnisnya, berbagai penghargaan pun pernah diterimanya, sehingga kesuksesan Esteller 77 ini dalam mengembangkan bisnisnya, franchise-nya, menjadi motivasi besar bagi semua orang. Hal ini patut kita contoh karena jangan pernah takut untuk mencoba suatu usaha, karena kita harus memulai usaha ini dengan
sabar dengan melewati proses tersebut. Saya Yeni, pemilik Esteller 77. Esteller 77 itu awalnya sederhana. Semua berawal di tahun 1981. Waktu ibu saya memenangkan sebuah lomba membuat Esteller tingkat nasional. Mah sini deh mah. Ada lomba Esteller tingkat nasional. Ibu memang suka masak. Dan saat mengetahui ada lomba tersebut, beliau sangat bersemangat sampai membeli bahannya pun sendiri. Lucunya lagi, secara tidak sengaja, Bapak membeli separuh dari buah yang sama. Kebetulan banget kan? Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.